Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Halimah Rahman. Di video kali ini aku akan membuat nastar klasik atau kue nastar klasik. Oke, langsung saja. Di sini aku udah siapkan bahan-bahannya. Ada 500 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai segitiga biru. Kemudian ada 250 gram margarin. Kemudian 100 gram mentega Wisman, 25 gram susu bubuk full cream, 25 gram tepung maizena, 60 gram gula halus, 1 sendok teh vanili cair, 3 butir kuning telur, sejumput garam. Untuk olesan di atasnya 3-4 kuning telur, 1 sendok teh madu, 1 sendok teh mentega Wisman yang dicairkan, dan 1 sendok teh minyak sayur. Dan jangan lupa selai nanas secukupnya. Di sini aku pakai merek Royal ya. Ini bagus selai nanasnya. Oke. Langsung saja kita masukkan 60 gram gula halus ke dalam mangkuk atau bowl. Tambahkan 250 gram margarin. Di sini aku memakai Valmia Royal. Kemudian tambahkan 100 gram mentega Wisman atau butter Wisman ya. Ini mentega Wismannya dalam keadaan beku ya dari kulkas. Dan tambahkan 1 sendok teh vanili cair. Oke, selanjutnya kita mixer ya. Di sini aku pakai stand mixer. Oke, kita mixer adonan tadi. Pertama-tama kita memakai speed yang rendah. Kemudian kita naikkan speednya ke level 2. Kemudian naikkan lagi ke level 3. Untuk mengocok adonan nastar ini tidak usah memakai speed tinggi ya, tapi yang sedang saja, rendah dan speed sedang. Di sini aku pakai speed sampai 3. Setelah margarin dan gula halusnya creamy atau lembut, kemudian kita masukkan kuning telurnya. Kemudian kita mixer kembali sampai margarin dan gula halusnya tercampur rata dan menteganya supaya lembut. Tadi mentega Wismannya dalam keadaan beku ya. Oke teman-teman, setelah margarinnya lembut creamy, kita matikan, kita turunkan speednya. Kurang lebih 2,5 menit ya kita kocok tadi. Oke, seperti ini sudah lembut creamy antara margarin, gula halus, dan tentunya mentega Wisman. Oke, selanjutnya kita masukkan tepung maizena dan susu bubuknya. Masukkan ke dalam tepung terigu, dicampur. Dan setelah itu nanti kita ayak. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu dan kita ayak ya, tepung terigu yang sudah dicampur dengan susu bubuk full cream dan tepung maizena. Kita ayak supaya tidak ada terigu yang menggumpal. Oke, kita ayak bertahap ya, sedikit-sedikit. Oke,
Sudah semuanya tepung terigunya kita ayak. Oke, teman-teman, kita aduk dulu ya dengan spatula supaya nanti pas di mixer tidak berhamburan terigunya. Oke, selanjutnya bowlnya kita masukkan lagi ke stand mixer. Di sini aku pakai speed 1 ya, karena hanya untuk supaya adonan tercampur. Kemudian dinaikkan ke speed 2 supaya agak cepat. Oke, adonan sudah tercampur rata. Di samping bowlnya juga sudah tidak ada adonan, sudah tercampur rata. Selanjutnya kita matikan mixernya atau turunkan speednya ke 0. Oke, sudah jadi adonan kue nastarnya. Oke, dan siap untuk dibuat kue nastar. Nastar klasik sudah sangat cukup bagus. Konsistensi dari adonannya, percampuran adonannya pas banget, cakep, tidak keras, tidak kelembekan, tapi sangat pas ya. Cakep banget tuh, tidak masir atau tidak kering ya, tidak juga kelembekan, sangat bagus. Jadi gampang untuk dipulung atau dibentuknya. Kalaupun diisi tidak pecah-pecah ya, lembut tuh kan, cakep. Oke, di sini aku udah siapkan loyang dan sudah dialasi dengan baking paper atau kertas roti. Oke, di sini aku tidak membentuk nanasnya ya, tidak dibulat-bulat terlebih dahulu. Teman-teman bisa bulat-bulatkan terlebih dahulu supaya lebih mudah gitu, lebih mudah kan teman-teman, tinggal masukkan ke adonan yang sudah dibentuk. Di sini aku langsung nggak pakai dibulat-bulatkan dulu nanasnya. Oke, dikira-kira saja dengan perasaan ya, dan tidak ditimbang juga, itu hanya memakai feeling saja. Kira-kira seperti ini, sebesar ini, dan kalau adonannya kebesaran dikurangi, diperkirakan sama enggak dengan yang sudah kita bulatkan, seperti itu. Nah, sebesar ini kita bulatkan, kita buang kelebihannya kalau terlalu besar, jadi harus sama, kurang lebih sama dengan teman-temannya yang sudah, teman-teman nastar maksudnya ya. Dikira-kira besarnya dan bentuk bulatnya. Nah, seperti ini kita bulatkan. Ini adonannya sangat pas banget, bagus banget gitu ya. Percampuran yang sangat cakep. Tuh, cakep kan?
Wow, barisannya cantik, seragam, bagus ya. Oke, selanjutnya untuk olesan di atas kue nastarnya kita siapkan 3 butir kuning telur. Kemudian kita tambahkan mentega Wisman yang sudah dicairkan 1 sendok teh. Kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak sayur dan 1 sendok teh madu. Kemudian kita aduk kuning telur dengan campuran tadi, madu, kemudian mentega Wisman cair dan minyak sayur. Kita aduk sampai tercampur rata. Di sini udah kita persiapkan cengkeh ya buat di atas, buat hiasan di atas nastarnya setelah kita oles pakai kuning telur. Bunga cengkehnya sudah kita persiapkan. Langsung saja kita oles kuning telur di atas kue nastarnya. Kita oles sampai semua selesai dan diulangi 1 kali lagi, jadi 2 kali oles. Lanjut kita pilih cengkehnya. Kita pilih yang masih ada bunganya ya. Masih ada isi bunganya. Oke, langsung kita sematkan. Kita tusukkan di bulatan nastar. Jadi bunga cengkehnya di atas ya, bukan dibalik, ada juga dibalik. Bunganya dimasukin jadi gagang dari bunga cengkehnya di luar. Oh ya teman-teman, di sini satu adonan aku bagi 2 ya. Yang pertama aku pakai hiasan bunga cengkeh di atasnya. Kemudian nanti satu loyang lagi dibiarkan tanpa hiasan cengkeh. Oke, setelah semuanya selesai dioles dengan kuning telur dan dihias dengan bunga cengkeh, selanjutnya kita oven di suhu 140 derajat Celcius. Pertama kita oven dengan api bawah kurang lebih 20 menit. Setelah itu pindahkan dengan memakai api atas kurang lebih 10 menit. Pokoknya sesuaikan saja dengan oven teman-teman. Mau agak coklat bagian atasnya atau hanya kuning saja, sesuaikan saja. Oh ya teman-teman, di pertengahan waktu open loyangnya kita putar ya, yang belakang ke depan supaya matangnya merata. Kadang-kadang kan nggak rata ya.
Oke, setelah kita open selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan api bawah dan juga api atas, nastar klasiknya sudah matang. Lanjut kita open sisa adonan yang sudah dibulat-bulatkan. Yang ini kita open terlebih dahulu, baru kemudian kita oles dengan kuning telur. Kita open sama seperti tadi. Yang ini 15 menit pertama ya, 15 menit kita open dengan api bawah. Setelah mengembang baru kita angkat dan kita oles terlebih dahulu dengan kuning telur. Setelah itu nanti kita open kembali sampai matang. Oke, setelah 15 menit kita angkat dulu, kemudian lanjut kita oles dengan kuning telur, baru nanti kita open kembali. Oke, sudah selesai semuanya, kita oles ya dengan kuning telur 2 kali oles, kemudian lanjut kita open kembali kurang lebih 10 menit atau 15 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing sampai matang. Oven dengan api atas bawah atau api atas sampai matang. Oke, setelah kita open kurang lebih 25 menit sampai 30 menit, kue nastarnya sudah matang. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah